kita lanjut Mas ya. Jadi di antara ketiga calon ini, menurut Mas nih, ya setelah melihat visi dan misi, kira-kira apa ya, calon yang memiliki kualitas dan kemampuan yang khusus di DKI Jakarta itu ada nggak di antara ketiga calon ini setelah melihat? Kita bicara spesifik soal Jakarta. Atau sebenarnya berapa yakin gitu loh dengan kemampuan dan kualitas para calon yang ada? Jujur gue 50-50 ya melihatnya. Kita coba dari 01, dari pandangan Mas seperti apa? Programnya ada beberapa yang gue oke ya. Gini, karena gue bilang 50-50 karena di 01 dan 03 gue sama-sama punya program. Gue melihat gue punya program yang oke gitu loh. 02 bahkan 02 juga menurut gue walaupun out of the box ya, tapi ada yang ini oke nih gitu. 01 tapi gini, ada satu yang menurut gue yang tidak konkret untuk dijelaskan adalah banjir. Menurut gue permasalahan banjir ini kan tahun ke tahun dan bahkan bisa dibilang bahwa belum ada pemimpin Jakarta yang bisa menyelesaikan banjir. Betul. Plus minus lah, kita nggak usah nyebut yang lama-lama lah, nggak ada. Nah menurut gue perlu gebrakan yang benar-benar out of the box dan bisa menerima keadaan Jakarta yang seperti ini. Jadi solusinya bukan solusi jangka pendek tapi solusi jangka panjang. Menurut gue yang perlu bikin adalah program jangka panjang yang mungkin unpopular. Mungkin baru bisa dirasakan 10 tahun lagi ketika dia tidak menjabat lagi, tapi itu baru bisa dirasakan. Karena yang selama ini yang dilakukan ya kayak Pak Ahok pernah bersihin waduk, pernah. Ada tim Orange ya dulu ya. Betul. Yang mengatasi segala macam. Terus Pak Anies juga punya programnya sendiri. Ini ya, nih kebetulan ada menurut gue butuh pemimpin program yang jangka panjang untuk membereskan Jakarta gitu kan. Program jangka bersihin waduk gitu doang, karena secara struktur geografisnya pun ya kita tahu sudah diramalkan Jakarta akan tenggelam, air laut akan naik segala macam. Nah, pemimpin yang berani membuat program besar panjang bahkan orang merasakan ketika dia tidak menjabat itu yang Kalau menurut Mas Gian, kira-kira apa yang jadi kendala pemerintahan kan ini sudah pernah nih Mas Anies, kemudian sebelumnya ada Pak Ahok, kemudian sebelumnya ada Pak Ujibo. Kira-kira apa yang jadi kendala sebetulnya pemimpin kita khususnya di DKI Jakarta sampai 3 masalah krusial ya yang ada di Jakarta kayak macet, banjir, dan beberapa masalah lainnya itu seolah-olah kayak jadi apa ya? Jadi transferan masalah ke pemimpin berikutnya gitu. Kendala apa sampai ini nggak bisa terselesaikan gitu? Ini gue bukan mau kampanye. Cuman gue agak suka dengan kata, jujur ya, gue agak suka dengan kata keberlanjutan. Ini gue bukan kampanye, tapi gini. Siapapun, ini kepilih nih, gubernur 2024 nih ya, kepilih nih. Menurut gue nanti gubernur selanjutnya ya harus bisa melanjutkan program itu gitu. Ini bukan masalah, ini bukan lu individual, ini estafet program gitu loh. Yang jelek ya tolong dilanjutkan. Yang kerap terjadi di presiden maupun di kepala daerah, ketika gue menjabat dan gue beda kubu sama yang lama, udah gue nggak bakal lanjutin. Nah, gue punya idealis, gue pengen kayak gini. Akhirnya presiden pilkada itu menjadi ajang restart daerah 5 tahun sekali gitu. Betul. Ini bukan terlepas dari ya kemarin Pak Prabowo ngomong melanjutkan, RK ngomong keberlanjutan, enggak, tapi harusnya itu yang keberlanjutan yang dimaksud adalah keberlanjutan apa yang sudah dibikin oleh pemerintahan sebelumnya. Ya begitu, misalnya Pak Ahok udah berhasil nih bersihin waduk. Nah, waduk
waduknya tetap di pas ganti pejabat, waduknya tetap dibersihin, program baru untuk mengatasi banjirnya ditambah. Jadi setiap ganti gubernur, programnya makin kuat. Nah, Oke. Coba kita tanya ke Ibu Alek, Bu Dewan, Bu yang juga salah satu tim ses dari pasangan 01. Kira-kira seberapa yakin nih Kak Alia bahwa calon yang kakak usung lewat partai itu adalah bisa kemudian menjawab persoalan yang ada di Jakarta yang bisa dibilang sangat rumit, sangat ya krusial sekali masalah yang ada di Jakarta ini. Ada banjir, macet tadi sudah disampaikan oleh Bang Gian. Seberapa yakin gitu loh bisa menyelesaikan masalahnya? Silakan. Ya, tentunya permasalahan di Provinsi Jakarta ini kan rumit banget, kompleks banget seperti yang tadi teman-teman sudah utarakan, dan memang butuh waktu dan kolaborasi antara lintas sektor untuk menyelesaikannya dan memanagenya. Jadi nggak bisa hanya Pemprov DKI, tapi kayak contohnya seperti banjir itu butuh kerjasama sama Pemprov Jabar ya kan, buat urusan waduk, juga buat kendaraan transportasi umum misalnya, itu juga koridor kendaraan umum itu harus nyampe ke warga di Depok, di Bekasi, di Bogor gitu. Jadi nggak bisa, jadi perbanyak permasalahan Jakarta tuh yang interconnected gitu loh. Ngerti nggak? Ya kan, jadi satu masalah itu nyambung ke masalah lain gitu. Jadi emang membutuhkan sosok pemimpin yang sudah berpengalaman di sebagai kepala daerah, biar tahu apa yang harus diatasi duluan dan punya kanal-kanalnya, biar komunikasinya tuh lebih bagus gitu. Dan juga tentunya seperti yang Mas tahu kan, aku kan emang dari partai yang mendukung Ridwan Kamil ya. Dari sisi aku sebagai legislator, kalau gubernurnya itu sejalan sama legislatifnya, itu juga akan memudahkan pekerjaan beliau, memudahkan pekerjaan kita bersama gitu. Karena eksekutif nggak bisa berjalan sendiri, legislatif juga nggak bisa berjalan sendiri, harus kerjasama. Jadi dengan ada sosok gubernur yang segaris sama mayoritas anggota legislatif, itu akan memudahkan pekerjaan kita bersama dan menurunkan ego sektoral. Karena ego sektoral itu tinggi banget, mau di pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan ego sektoral itu menurut aku virus paling jahat dan paling yang bikin perubahan atau suatu perubahan nggak terjadi, itu karena ego sektoral itu gitu. Dan beda aku rasa kalau misalnya semuanya segaris, ego sektoral akan berturun dan jadi lebih cepat lah intinya buat menjalankan program-program. Dan seperti yang dari tadi Mas Gian juga bilang, emang harus ada berkelanjutan. Program-program yang bagus tuh berlanjut, program-program yang masih jelek, bukan program yang belum optimal, harus lebih dioptimalkan lagi, harus direview plus dan minusnya di mana, kekurangan di mana, biar terus bisa berjalan gitu. Jadi seperti yang tadi, sama aja intinya ini permasalahan ego sektoral. Jadi dari pemerintahan yang periode lalu mungkin bertentangan sama pemerintahan periode sekarang, terus jadinya kayak nggak mau ngelanjutin ya kan, dan yang dirugikan siapa? Warga gitu loh. Karena saya aja masih mendapat beberapa pertanyaan dari warga tentang program dari zaman Jokowi jadi gubernur. Mohon maaf, waktu itu saya masih SMA, nyoblos belum gitu, agak ngerti itu gue. Ditanya, benar ada programnya Bapak Jokowi saat gubernur? Saya nggak tahu, mohon maaf, bingung juga mau jawabnya. Jadi intinya harus ada berkelanjutan, insya Allah dengan terpilihnya gubernur besok itu ada berkelanjutan dengan program-program yang memang harus meningkatkan pelayanan masyarakat. Oke. Kira-kira kalau misalkan Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono nih terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta besok setelah diumumkan, kira-kira apa prioritas utama yang bakal jadi program prioritas lah, dari masalah banjir, kemudian transportasi, kemacetan yang ada di Jakarta, kira-kira yang jadi prioritas utama, plus setelah dilantik kira-kira yang mau dikerjakan apa gitu? Oke, jadi kita ada 8 program unggul dari total sekitar 70. Jadi memang Pak Ridwan Kamil dia ada solusi buat kurang lebih hampir semua permasalahan di semua lapisan masyarakat, tapi 8 yang unggul. Jadi ada sembako murah di setiap kelurahan setiap bulan, dana operasional untuk RW buat menyelesaikan permasalahan-permasalahan di tingkat RW, biar dikit-dikit nggak harus ke balai kota, dikit-dikit nggak harus ke kecamatan, ke kelurahan. Jadi banyak permasalahan yang bisa diselesaikan di tingkat
mikro gitu. Habis itu ada paket komplit anti banjir juga, yaitu membersihkan 13 kali yang ada di Jakarta, dan juga kerjasama sama Pemprov Jabar seperti yang tadi saya bilang, buat memanage waduk biar banjir yang kirimannya dari Bogor itu bisa berkurang. Terus juga membersihkan sampahnya, karena kalau sampah masih kalau sungai-sungai masih kotor, itu akan mengurangi cara air flow-nya tuh nggak natural gitu, karena kehambat sama sampah, dan itu jadi banjir dan jadi kotor. Habis itu meningkatkan integrasi kendaraan umum, jadi lebih ditambah armadanya, ditambah stasiunnya, dan lebih terintegrasi gitu. Terus sekolah gratis buat negeri dan swasta, terutama buat keluarga-keluarga yang kurang mampu. Oke, berarti ada program prioritas yang akan dijalankan oleh Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono ketika dilantik kalau menang, insya Allah ya. Oke, siap. Aku mau ke Mas Gian. Mas Gian, di pilkada kali ini khususnya di DKI Jakarta, di menit-menit terakhir, bisa dibilang di menit-menit terakhir, ada dua tokoh publik politik yang sangat terkenal, ya, yang orang udah tahu. Kemudian artinya ada keberpihakan lah, baik itu dari 01 ada di sana Pak Jokowi, kemudian di 03 ada Pak Anies Baswedan. Di menit-menit terakhir resmi mengumumkan bahwa dia mendukung Pak Pramono Anung. Kira-kira menurut kacamata Mas Gian sendiri, seberapa besar sih tokoh-tokoh ini mendongkrak, kemudian nggak sekedar elektabilitas, tapi benar-benar mendongkrak pemilih khususnya di 01 dan 03 gitu lah. Saya di 02 ada elit global ya. Siap. Di 02 di endorse elit global. Kalau menurut gue, kalau dibilang berpengaruh, pasti berpengaruh. Pak Anies pasti punya pengaruh, Pak Jokowi pasti punya pengaruh. Tapi ini juga bisa jadi warning lah buat Bu Dewan dari partai, bahwa masyarakat ini masih melihat sosok ketokohan gitu loh. Pak Ridwan Kamil berapa partai? 13-14 partai sudah dalam. Tapi tetap butuh sosok Pak Jokowi. Ini kan asal gua gitu. Apa lagi Bu Mega gitu. Tetap Pak Anies di dalamnya gitu loh. Berarti kan menurut gua ada lampu merah nih buat partai-partai, bahwa orang sekarang lebih melihat ketokohan daripada partainya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika misalnya sistem partainya partai bisa mengembalikan kepercayaan publik, dan ini pilkada akan serentak lagi ke depannya. Gue tadi pengen nyampe ini sih sebenarnya. Gue kata Bu Alia bahwa Jakarta punya connected yang ke Tangerang punya, ke Banten punya, ke Jawa Barat punya. Kenapa nggak kampanyenya itu paketan gitu loh? Misalnya 01-nya Jakarta, 0 berapanya, apalagi ini koalisinya besar ya, ke kelompok-kelompok ya, udah berkelompok, ya udah sekalian aja pemimpin mana yang bisa mensinkronisasi Jawa Barat dan Banten, bisa duduk bareng dan bisa punya program yang bisa bersama. Menurut gue lebih oke gitu kan. Sekarang pilkada juga serentak gitu loh, jadi misalnya itu 02 ya, 02 lah yang tidak punya partai lah, gue punya kontrak kerja sama dengan misalnya 06-nya Jawa Barat, dan gue punya kontrak sama Banten gitu sama, atau apa segala macam. Itu memudahkan masyarakat sebenarnya gitu, untuk gue kalau milih 02-nya 05-nya Jakarta, program banjirnya sekas dengan program banjirnya Jawa Barat, dengan program banjirnya Banten, sama mungkin wali kotanya Depok gitu loh ya, walaupun kali-kali lagi ke sektoral, tapi kan siapa yang mau dimenangkan masyarakat gitu.
Oke. Dan Oke. ada nanti gue Pak Pramono deh, tidak ada Bu Alia. Pak Pramono punya program banjir, oke. Tapi kalau nggak sesuai dengan Jawa Barat gimana? Betul. Nggak sesuai dengan Banten gimana? Karena program kerja, bukan karena orang ini benar-benar layak nih jadi pemimpin DKI Jakarta. Kak Alia melihat ini seperti apa fenomena? Sorry, gue tambahin. Gue Oke. yakin Bu Alia aja ke lapangan waktu dapil, ya sosok Alianya yang dilihat, walaupun pasti partai Golkarnya besar. Gue yakin Betul. partai Golkarnya Betul. besar. Cek. Betul. Iya. Oke. Menurut kalian seperti apa nih fenomena memilih orang karena ketokohannya? Meskipun kita nggak tahu nih, dia pantas nggak sih dia mewakili rakyat Jakarta dalam artian dia punya kapabilitas itu nggak sih, gitu loh? Iya, ya kalau Ridwan Kamil kan juga dari segi ketokohannya juga udah dapet ya, karena beliau kan juga sudah sangat populer. Probably the most popular politician in Indonesia is Ridwan Kamil gitu. Jadi dari segi ketokohan pribadinya beliau juga memang udah dapet gitu, karena dari segi track record, kompetensi dan popularitas dia udah oke banget dibanding kandidat-kandidat yang lain. Mungkin kandidat lain se-Indonesia nggak ada yang se-hits Ridwan Kamil. Jadi dari segi ketokohan beliau memang sudah dapat, tapi memang nggak seperti yang tadi Gian juga bilang, nggak bisa dipungkiri efek dukungan dari Jokowi, dukungan dari Prabowo selaku yang pemegang negara, ya emang their support matters gitu. Okay. Dan emang mereka kan warga Indonesia, mereka punya hak suara untuk mau dukung siapa aja terserah kan, nggak ada kewajiban apa gitu. Jadi menurut aku emang dari pribadinya Ridwan Kamil sudah dapat banget tokohnya dan popularitasnya, tinggal dipastikan itu bisa konversi menjadi elektabilitas. Dan emang orang Jakarta banyak yang suka dengan gimmick-gimmicknya Kang RK gitu kan, dan emang kayak gitu tuh masih penting banget lah. Oke, ada satu pertanyaan yang terlintas di pikiran saya. Apa alasan kemudian, ini kita sebenarnya mundur lebih jauh lagi nih ke belakang, apa alasan kemudian Partai Golkar ya secara resmi mengumumkan Pak RK sebagai calon kepala daerah di DKI Jakarta? Mungkin teman-teman pengen tahu nih, padahal kan untuk kader terbaik di DKI Jakarta itu banyak sekali dari Partai Golkar. Kemudian kenapa memilih istilah orang sekarang tuh mentransfer nih dari Jawa Barat ke Jakarta? Alasannya apa, Kak? Boleh nih. Mungkin itu pertanyaan lebih baik dituju ke Ketua Umum Partai Golkar. Oke. Karena saya sebagai kader tegak lurus aja. Tapi mungkin ya memang kalau buat di Jakarta emang butuh itu tokoh, sosok yang populer, sosok yang bisa dijual. Dan Golkar juga sudah lama tidak memegang jabatan gubernur DKI kan. Jadi who better else than Pak Ridwan Kamil gitu. Oke, Mas Gian mungkin mau jawab, Mas? Ya itu kewenangannya Golkar ya pasti ya, saya juga. Kalau saya tahu cukup aneh saya kalau saya tahu. Oke. Ya, karena kan khusus menarik begini. Tapi yang menarik karena, begini. Gua transfer dari Jawa Barat ke Jakarta. Betul. Itu yang jadi bahasa orang-orang ya pada saat kampanye kemarin, kok ditransfer. Nah, kita mumpung lagi ada Pak Jokowi kan? pun ditransfer betul. Dan yang menarik adalah sangat-sangat menarik. Pak Pramono itu lahir di Kediri. Betul. Rano Karno itu bapaknya tuh Padang, mamanya Betawi. Jadi tidak ada yang benar-benar pure. Iya. Dan kalau nggak salah ya, ralat gue kalau salah, bahwa gubernur-gubernur lama yang ada di Jakarta tidak ada yang asli Betawi. Gue nggak tahu kalau, kalau ini mungkin yang 4 gubernur terakhir, nggak ada yang asli Betawi. Jadi menurut gue narasi bahwa yang boleh memimpin Jakarta atau memimpin daerah lain hanya orang tersebut juga tidak bisa dibenarkan 100% gitu loh. Kalau selama kapasitasnya kenapa enggak? Artinya kalau Jakarta kan mewakili melting pot seluruh Indonesia ya. Jadi semua orang asal berkompetensi seperti Gian bilang maju aja. Artinya selagi dia punya kapasitas, dia mampu mengelola Jakarta, ya kenapa nggak maju aja gitu kan? Iya.
Dan betul. kayak masih di 2024 kita masih ngelihat dia ras dan suku mana, it doesn't matter. Iya, iya. Oke. Selama itu paham. masih, selama dia punya kompetensi, mau itu dia anak daerah dan dia punya kompetensi, ya bagus. Tapi kalau misalnya ada yang di pemilihan itu tidak pure anak daerah itu, tapi dia punya program yang kenapa tidak gitu loh. Dan Jakarta sudah memilih itu berkali-kali beberapa tahun terakhir. Pak Jokowi turun ke Pak Ahok, dari Pak Ahok turun ke Pak Jarot, dari Pak Jarot ke Pak Anies. Oke. Toh tidak ada yang asli Jakarta tidak gitu. Tapi kan pada ya kenapa enggak kali ini aktor di gue terlepas apapun pilihan, tapi menurut gue akan membuat dapatnya di situ saja. Oke. Artinya balik lagi, kalau dia punya kapabilitas, dia mampu menjadi seorang pemimpin di DKI Jakarta, dia punya program yang lain, kenapa tidak sama-sama kita dukung? Karena balik lagi, Jakarta ini kan milik semua kota, ya, milik semua daerah. Hidup di sini nggak cuma sekedar orang Jakarta saja, tetapi yang tinggal di Jakarta ini kota dari orang-orang yang datang dari berbagai kota di Indonesia. Mungkin itu ya. Ya. Oke. Nah, kita balik ke tema yang saya kirim pada saat itu, tentang Gen-Z, tentang anak muda di keterlibatan mereka di Pilkada 2024. Menurut Mas Gian dan Kak Alia, Bang Gian dan Kak Alia, kira-kira Gen-Z ini sebagai penentu ataukah sebagai ya udahlah gimmick aja lah, mumpung suara mereka lagi banyak nih, kan Gen-Z paling besar nih, gen yang paling besar saat ini, paling banyak. Jadi Gen-Z itu menurut Mas Bang Gian dan Kak Alia sebagai penentu atau gimmick? Silakan Bang Gian. Ya kalau dibilang secara jumlahnya ya pasti penentu ya, karena ya 60% suara mereka. Kalau dibilang bagus, setuju juga gitu, karena ya mereka cukup diakomodir, angin lah. Sekarang gue nggak tahu, gue nggak pemenangan, tapi lagi digital pasti kan konten-kontennya yang bisa semua umur, apa Gen Z gitu yang pemain sekarang ya. Gen Z itu sedang bermata dua sih menurut gue. Oke. Kalau Kak Alia melihat Gen Z ini seperti apa? Kemarin kan juga sempat ikut pileg. Ya, seberapa besar keterlibatan Gen Z pada baik saat pileg yang Kak Alia maju di sana kemudian terpilih, kemudian saat ini di pilkada, peran mereka seperti apa? Ya, kalau aku memang pribadi ngelibatin anak-anak muda sebagai bagian dari ekstensi dari tim aku, relawan-relawan lah jatuhnya. Karena kan anak-anak muda yang lebih punya waktu dan energi ya. Betul. Anak muda sama emak-emak sih. Kuncinya tuh di anak muda sama emak-emak. Kalau bapak-bapak kadang-kadang suka nggak didengerin sama bininya. Jadi kayak udah amat gitu. Tapi kalau emak-emak kan dia kan ngoceh mulu kan dia suruh dan dia ngomong ke suaminya, ke anaknya, ke menantunya, ke geng gibahnya, ke geng pengajiannya, ke tetangganya, jadi lebih influential gitu. Jadi emak-emak, dan itu kalau emak-emak, kalau Gen Z kan influentialnya di skala medsos kan gitu. Jadi dua-duanya menurut aku very both of those categories, emak-emak dan Gen Z itu anak muda lah intinya. Itu dua kategori yang benar-benar penting banget untuk dilibatkan di setiap pemilihan, mau itu pilpres, pileg ataupun pilkada. Tapi bukan sebagai hanya gimmick, tapi benar-benar emang mereka tuh bisa kerja selama dikasih peran gitu, dan dikasih pemahaman juga tentang kandidat-kandidat. Karena anak-anak Gen Z ini pinter-pinter loh. Gue pas seumuran kuliah atau SMA tuh nggak peduli sama politik, walau gue datang dari keluarga dinasti politik, tapi gue nggak peduli. Nah, anak-anak zaman sekarang itu benar-benar kritis dan emang kayak mau berkontribusi, maka dari itu harus diarahin biar kontribusinya itu ke arah yang positif, bukan hanya sekedar nyeleneh kritik-kritik di medsos doang, tetapi menggunakan power mereka untuk actually do something untuk komunitas mereka gitu. Jadi menurut aku bagian dari gimmick iya, tetapi bukan digimikin doang. Tapi aku sih merasa kita dikasih peran, terutama di tim sesnya ya, karena banyak anak-anak muda yang talenta,
yang talented banget dari bidang masing-masing, bagian dari tim ses, dan itu ngebantu banget karena energinya itu sih. Oke, siap. Kita biar nggak itu menunggu pertanyaan dari teman-teman sahabat Bisikawan yang mungkin mau bertanya ataupun ingin bergabung dengan kita, silakan ya, langsung minta aja di sini, teman-teman. Ini mohon maaf, sebetulnya saya juga mengundang tim dari 01 dan 02 ya, tapi sampai dengan tadi malam makanya poster itu naiknya sampai jam 10 karena benar-benar saya menunggu konfirmasi dari teman dari 02 dan 03, tapi mohon maaf tidak bisa bergabung. Jadi oke, sebentar. Oke, kalian karena ini belum ada yang bergabung, aku mau nanya dong sedikit soal postingan semalam dari Partai Golkar soal kalau ada yang bisa memberikan foto atau video. Ini terkait dengan apa ya, kawal pilkada agar tidak ada kecurangan dan lain-lain. Nah, itu dari resmi dari tim kampanye. Betul. Betul. Maksud saya kita mau konfirmasi itu. Maksudnya itu seperti apa, Kak? Jadi memang kita di tim Ridho itu tidak mau menggunakan money politik. Betul. Ya, kita menggunakan dan popularitasnya Pak Ridwan Kamil. Jadi kita tidak mau menggunakan money politik, maka dari itu siapapun yang ketahuan ada dari paslon lain melakukan money politik, itu bisa dilapor ke tim ses paslon 01. Oke. Dan sampai saat ini sudah ada laporan, Kak? Aku belum monitor lagi. Oke. Siap. Tapi seberapa yakin sih, Kak, bahwa pemilu khususnya pilkada kali ini bisa berjalan dengan baik tanpa ada kecurangan, ataupun kalaupun ada nggak kayak pilpres kemarin gitu? Emang pilpres kemarin curang? Kata orang ya, saya nggak tahu. Kata orang seperti itu. Kata orang gitu ya. Kata orang. Netizen. Kata netizen, benar. Kalau menurut aku pasti ada aja sih. Pasti ada aja yang bandel. Nggak mungkin nggak. Karena ini juga campur tangan semua orang, jadi pasti ada aja. Okay. Tapi kan kita intinya emang mengedepankan nggak mau pakai money politik. Oke, siap. Mas Gian. Siap. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan, Kak, terkait dengan proses pilkada hari ini, khususnya dari 01, harapannya kepada ucapan mungkin kepada teman-teman yang sudah hari ini sudah mencoblos. Ada yang mau disampaikan, Kak? Ya, palingan aku cuma mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan kerja kerasnya dari tim pemenangan sampai dari pendukung, dari relawan, dari semua orang yang benar-benar dari hati ingin melihat paslon Ridho menjemput kemenangan di hari ini. Terima kasih sedalam-dalamnya sudah menggunakan hak suaranya, sudah meluangkan waktu untuk ke TPS dan nyoblos. Terima kasih. Insya Allah kita bisa menjemput kemenangan dan insya Allah Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono bisa menata Jakarta, mengawal Jakarta menjadi Jakarta baru, Jakarta maju. Oke. Kira-kira keyakinannya berapa persen, Kak? Menang satu putaran atau? Harus satu putaran karena kita lewat. Kita sangat lewat. Oke, siap. Oke, siap, Kak Alia. Terakhir, Kak Alia, kira-kira apa harapannya untuk anak muda? Karena sedikit saya memberikan gambaran tentang Bisikawan. Bisikawan ini adalah sebuah platform edukasi untuk anak muda tentang politik sosial. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan Kak Alia kepada anak muda tentang politik ataupun sosial. Silakan, Kak Alia. Ya. Yang aku mau sampaikan paling teman-teman harus lebih aktif lagi, jangan sampai stop haus mencari ilmu. Kita harus peduli sama bangsa kita dan negara kita, dan itu melalui politik. Jangan pikir politik itu suatu hal yang jauh dari anak-anak muda, karena hampir semua aspek kehidupan kita ditentukan oleh politik. Jadi maka dari itu harus selalu educate diri kita tentang kebijakan-kebijakan dari pemerintah,
jangan cuma komplain-komplain doang, gunakan media sosial dan teknologi zaman sekarang untuk lebih bikin diri kita sendiri lebih pinter, dan mau berkontribusi. Kalau bisa, aku selalu mendorong teman-teman untuk menjadi bagian dari partai, bisa melalui organisasi kepemudaan, saya partai yang saya muda dan lain sebagainya. Karena masuk ke partai itu menurut aku cara paling baik buat belajar, berkembang dan berkontribusi. Oke, karena tadi dibahas soal cara masuk partai nih, mungkin ada teman-teman yang pengen masuk partai Golkar ataupun partai lain. Kira-kira caranya seperti apa, Kak? DM aku aja deh. DM aku. DM aku. Oh. Nanti kita ngobrol. Oke, siap. Terima kasih banyak Ibu Dewan, Kak Alia, Nur Ayu Laksono. Terima kasih sudah bersedia untuk bergabung bersama kami. Next, semoga kita bisa berkolaborasi lagi, Kak Alia. Next, ngobrolnya offline aja. Siap, terima kasih. Kopi kita ya. Siap, Kak Alia. Terima kasih, Kak Alia.